Baik Ustadz Mukhlis, masih ada satu berita lagi, saling ejek kakak beradik di Batu Bara, Sumatera Utara dikeroyok sekelompok pemuda. Satu diantaranya tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit. 19 orang tersangka diamankan dari tempat berbeda. Inilah detik-detik penangkapan Sofian Simbolon, pelaku utama kasus pengeroyokan kakak beradik hingga tewas di Batu Bara, Sumatera Utara. Insiden pengeroyokan pada 6 Maret lalu itu dipicu permasalahan saling ejek di warung miras. Tersangka utama menggalang rekan-rekannya untuk memukuli korban. Korban dipukuli menggunakan pelepas sawit hingga luka parah. Mengetahui adiknya dikeroyok, sang kakak datang membantu meski harus turut mengalami luka. Sang kakak juga menyelamatkan adiknya yang diceburkan ke parit dan melarikannya ke rumah sakit. Naas, tak sampai 12 jam dirawat, korban meninggal dunia dan kemudian diotopsi. Penangkapan 19 tersangka dilakukan secara bertahap dari berbagai wilayah. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pelepas sawit yang digunakan untuk memukuli korban. Pembunuhan atau penganiayaan dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan korban meninggal dunia 1 orang dan luka berat 1 orang. Jadi permasalahan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 22 WIB. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batu Bara, Sumatera Utara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diawali saling ejek berujung fatal hingga ada 1 korban jiwa. Ustadz, dalam Al-Quran jelas dikatakan untuk tidak saling mengejek, merendahkan dan memfitnah seseorang. Bagaimana menurut Ustadz Mukhlis? Ya, kita turut prihatin dengan perilaku di tengah masyarakat kita yang main hakim sendiri, lalu kemudian melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap orang lain. Ini adalah sikap-sikap perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran agama maupun nilai-nilai kemanusiaan. Dan betul seperti dikatakan Mbak Cinta tadi, bahwa agama misalnya dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Kita dilarang untuk mengolok-ngolok orang lain. Kita dilarang untuk mencaci, mengejek orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hendaknya seseorang atau sekelompok orang tidak boleh merendahkan, mencaci orang lain, sebab boleh jadi yang dicaci itu lebih baik di mata Allah daripada yang mengejek, yang merendahkan. Kita tidak tahu. Kualitas manusia itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita lihat ayat ini, konteksnya itu dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat yang kalau kita lihat sebelum ayat tadi itu ada perintah kepada kaum beriman, orang-orang yang beriman, agar saling melakukan islah, perdamaian. Agar saling menguatkan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita amat menyayangkan ini terjadi di bulan Sya'ban yang kita kenal sebagai bulan persaudaraan, jangan sampai antara satu dengan lain ada permusuhan, tetapi ini terjadi. Ini adalah bulan persaudaraan yang kita harus merekatkan silaturahim kita antar sesama, dan tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain. Apakah karena perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, warna kulit dan lain sebagainya, itu tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan, mengejek, mencemooh orang lain. Karena kualitas seseorang itu ditentukan oleh ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, apalagi ini korban jiwa, korban meninggal begitu karena dikeroyok oleh belasan orang ya Ustadz. Seharusnya kalau misalnya kita melihat ada orang yang sedang berseteru, ada baiknya untuk mendamaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mukhlis. Ustadz, muara dari perintah tadi adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan. Mengapa Islam begitu tekankan umatnya agar tidak mudah berbicara sembarangan, apalagi sampai melukai perasaan orang lain? Ya, betul. Di dalam Islam banyak sekali tuntunan agar kita bisa menjaga lisan kita ini. Lisan atau lidah itu tidak berpulang Keselamatan seseorang, ada satu ungkapan yang sangat bagus sekali. Salamatun insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Ini bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena ada ancaman yang cukup keras bagi mereka yang tidak bisa menjaga lisannya. Kita jaga lisan kita dari apa?
Di dalam Islam itu misalnya diajarkan jangan sampai Anda berbohong, berdusta, al-kidhb. Ya. Kemudian jangan sampai Anda berbuat riba, ngomong-ngomongi orang lain. Kemudian jangan sampai Anda melecehkan, ya, sukhriyah. Kemudian namimah, menggunjing orang, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk penyakit lisan yang harus dihindari, dan Islam menegaskan, ya, bahwa itu adalah satu hal-hal yang perlu dihindari. Karena bahayanya yang sangat luar biasa. Bahayanya itu. Ini salah satu contohnya adalah yang kita saksikan ini, ya. Bagaimana dari saling mengejek lalu kemudian saling terjadi pengeroyokan dan pembunuhan, ya. Karena memang bermula dari lisan itulah, ya. Dari lisan itulah orang bisa melakukan macam-macam. Karena itu di dalam hadis kita dianjurkan salah satu ciri atau indikator orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah mengucapkan yang baik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan yang baik, sudah diam saja lebih baik. Maka ada ungkapan diam itu emas bedu. Jadi lebih baik diam daripada berkata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Masya Allah, luar biasa sekali. Lebih baik diam daripada kata-katanya dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini bersama Ustadz Mukhlis Hanafi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Mukhlis atas waktu dan tausiah yang sudah diberikan untuk seluruh pemirsa Cuat TV. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Mukhlis.